Ya, baik ya. Jadi sekarang saya coba share screen ya, materi yang akan kita pelajari malam hari. Apa kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Kelihatan. Oh, baik. Jadi ini sebenarnya ada website yang sebenarnya saya rancangnya untuk latihan-latihan mahasiswa saja. Hmm, Di sini saya kasih judul Kit 1. Ya, satu. Nah, untuk filenya sendiri bisa kalian lihat hanya ada CSS file ya, yang juga ada indeks sama image-nya, gambar-gambarnya. Nah, jadi nanti apa hasilnya pun nanti bisa kelihatan. Nah, ini di sini kalau kita lihat indeksnya, ini adalah file indeksnya. Nah, file indeksnya sepanjang ini. Kemudian untuk CSS-nya sendiri adalah seperti ini CSS-nya. Ya. Nah, eh, mungkin ya, sebenarnya saya mau kerjakan ulang ya, bersama-sama. Nah, namun kalau misalnya memang belum begitu siap ya, nanti saya cukup menjelaskan maksud dari codingan codingannya saja ya. Nah, kalian pun tidak mesti harus mengikuti, cuma nanti ketika saya mengirimkan filenya kepada kalian itu, kalian bisa menggunakan gitu, atau bisa melihat, memodifikasi atau apa, mengubah-ubah gitu ya, boleh mengubah. Nah, oke. Untuk hasilnya pun sebenarnya ya, untuk hasilnya pun itu ya. Oke, jadi untuk hasilnya pun ya, kalian boleh lihat di sini. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari eh, kode tadi ya, untuk hasil kode tadi. Jadi sehingga kalau kalian mau melihat itu, kalau kalian melihat itu ya, kode yang tadi itu hasilnya adalah yang ini ya. Dan nanti Anda bisa mengubah-ubah untuk bahan latihan ya. Nah, jadi sekarang kalau Anda sudah lihat hasilnya ya, kurang lebih seperti ini ya, yang menu, testimoni ya, yang kami beranda itu kodenya sudah jelas seperti yang saya tunjukkan tadi. Sudah siap ya? Videoku. Jadi yang pertama, saat kita buat sebuah website kan semuanya kita sama-sama tahu ya. Eh, kita jelaskan dari awal bahwa ada HTML ya, ada HTML, kemudian di mana HTML itu ada penutup dan pembuka dan penutupnya gitu. Kemudian ada head ya, di sini ada head, di sini batas headnya yang kelihatan tuh head, head sini, ya. Nah, kemudian lagi body, bodinya sendiri, bodinya itu dari sini sampai di ujung bawah sini, bodinya. Nah, saya juga saya pakai script di sini untuk feeder icon, eh, untuk icon-icon ya. Jadi nanti bisa kita
sorry, ini ya feeder icon ya, untuk icon-icon yang diinginkan kayak Instagram, Facebook atau yang lain. Nah, yang pertama seperti biasanya ya bahwa eh, yang kita lakukan adalah di bagian head sini, ya, di bagian head itu bahwa ada script, ya, ada link ya. Nah, ini untuk font juga. Kemudian ada style sheet, CSS-nya, link reel, style sheet, ref CSS style, nah, untuk apa ini? Untuk menghubungkan web indeksnya, indeks ini dengan file CSS. Nah, kemudian di bagian sini kita buat sebuah nav, ya. Nav itu adalah tag HTML yang kita kasih nama kelasnya adalah navbar. Nah, kelihatan tuh bahwa di dalam nav ini itu kita buat sebuah bagian ya, division. Ada dua division di dalam nav ini. So, di dalam tag nav ini ada dua div. Nah, ada satu div dengan nama kelas navbar nav, gitu, yang isinya adalah ini. Kemudian ada div kelas navbar extra untuk isinya yang ini. Boleh kita lihat dulu yang mana yang dimaksud dari navbar, navbar nav, dan navbar extra. Nah, kita lihat di sini. Style. Pertama untuk CSS-nya, teman-teman ya, untuk CSS-nya. Itu kita buat seperti ini. Ini root ya. Ini root, titik dua root ini diartikan bahwa dia lebih di atas daripada HTML. Jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi. Maksudnya, jadi kita menjelaskan, membuat di sini sebuah variabel dengan isi atau value-nya adalah warna ini, primary namanya. Jadi variabel ini bisa kita pakai di mana saja nanti di dalam CSS kita. Termasuk si BG ini adalah nama variabel dengan isi warna putih, ya. Nah, dengan isi warna putih. Nah, kemudian di sini kita lihat ada bintang. Ini maksudnya adalah untuk semua halaman, ya, untuk semuanya, ya, bahwa nanti marginnya itu ada di setting 0, paddingnya 0, ada box sizing border box, ya, outline 0, border 0, text decoration 0. Artinya di halaman kita nanti ini diberlakukan semua perintah ini. Kemudian di sini ada tag body. Tag body ini kalian tahu sendiri ya, untuk body berarti nanti di body kita itu pasti menggunakan ini untuk font family-nya atau jenis tulisannya. Kemudian nanti background, color, var, bg, maksudnya adalah Ya, karena kita sama sering. apa, Lewat. ya. Ada yang tahu ini maksudnya ini var adalah memanggil variabel bg. Nah, kalau kita lihat di sini bg itu yang ini. Nah, putih berarti nanti background color pada body itu kan kita bisa tulis background color putih gitu kan. Nah, tapi kita tulisnya background color var bg. Apa? Karena kita sudah mendeklarasikan variabel bg dengan warna putih. Jadi bisa kita panggil seperti ini. Var bg, ya. Nah, yang penting sudah dideklarasikan bahwa memang ada namanya variabel bg. Lanjut ya. Kemudian color. Nah, kalau color ini untuk tulisan. Tulisan yang berlaku di mana? Tulisan yang Indeks. berlaku di dalam body. Ya? Ya. Jadi di sini kita nanti bisa jaga ini ya. Di sini ya, body ya, tadi ada color, color tapi khusus untuk body. Jadi color ada di dalam body, tulisan ada dalam body satu hitam, gitu depan. Baiknya 1.000 pixel. Oke. Hmm. Jadi seluruh yang ada di body, kayak ini kita lihat contohnya background color. Ya, background color kalau kita lihat background color itu putih, ya, putih semua tuh. Dalam body satu body putih, ya.
Kemudian kita masuk kembali. Eh, Nasbar. Nah, ini seperti yang tadi barusan kita, seperti tadi yang barusan kita jelaskan ya. Oke. Nasbar, nasbar, ya. Yang artinya sampai sini. Berarti ini satu ini nasbar semua nih. Di mana nasbar itu disettingnya adalah displaynya flex, display flex. Kemudian justify kontennya ini sudah kita ajarkan di teman kita sebelumnya. Justify konten space between artinya nanti itu dia akan membuat isi dari semua nasbar itu memiliki jarak yang sudah diberikan oleh uh, gitu. Dan allegian dan tab. Kemudian uh, shadingnya misalnya kita lihat dulu kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya saya hapus di flexing ya, hapus di flexing. Kita kontrol S, kita lihat. Nah, kelihatan ya bahwa di bagian nasbar ini kan nasbar ini bentuknya jadi seperti ini. Kenapa bisa begini? Karena begini, antara tulisan ini dengan ini itu kita mau kasih bersampingan. Nah, jadi si logo ini, icon ini itu berada di samping sini. Nah, sementara mereka itu saling apa namanya di atas dan di bawah gitu ya. Jadi untuk membuat dia bersampingan ya tentu kita harus gunakan yang namanya flex kan? Supaya dia kotak. Anggaplah ini div ya, ini juga div ya. Nah, saya kasih lihatkan dulu kenapa bisa dibilang div ya. Di sini lihat di dalam nav ada div satu untuk si tulisan beranda tentang kami, menu, testimoni, kotak kami ya. Dan yang satunya itu mengisikan tentang icon-icon gitu. Ini kelihatan ya itu yang belum diupgrade ya. Nah, jadi nanti di sini itu eh, merupakan icon saja gitu. Jadi nanti ada dua kan? Ada dua. Nah, kalau di jalankan seperti biasa, ini di atas, ini di bawah. Seperti yang terjadi saat ini. Ini di atas, ini di bawah, ya. Nah, sehingga untuk membuat dia ke samping, itu kita menggunakan yang namanya display flash. Display flash. Gitu. Nah, nanti dia ke samping. Harusnya nanti dia ke samping. Nah, tuh, dia bersampingan kan? Nah, sekarang kemudian ada tadi tulisannya just justify kontennya just between gitu. Kok bisa kalau kita ganti kalau misalnya ya kalian mau lihat misalnya nanti dia itu bukan space between, misalnya star, silakan dilihat. Benar ya? Jadi terjadi star tuh. Kalau star kan dari sini ke sana, terus mereka bergabung berdekatan. Nah, tapi kalau dijatuhkan jarak kayak tadi, uh, between, nah maka dia kasihkan sisa jarak. Around, heavenly bisa, bisa. Itu gunanya kita pelajari kemarin yang namanya apa, Bu? Ya, ya. Ada padahal nanti Ada Pak, kalau
sebentar kalau dia mati saya kirim balik eh, linknya ya teman-teman bisa nggak? Mohon maaf ya, bisa nggak? Sebentar aja. Nanti kalau saya sudah punya kesempatan untuk beli premiumnya, lalu nanti ke panel berikutnya kita bisa tergantung seperti itu ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu dari sebelum terlalu jauh. Jadi kalian lihat ya, kalian mengerti ya bahwa ada karena kode ini nanti akan saya kasih ke kalian. Kode ini akan Pak, saya dikasih. bertanya, Pak. Boleh silakan. Itu ada di bagian style CSS, Pak. Itu yang apa itu yang satu rem 7% itu satu apa sih itu ada font size 1,5 rem. Remnya itu apa, Pak? Itu saja pertanyaanku, Pak, tentang ini. Tentang rem itu. Kan di navbar ini dalamnya itu ada property padding, terus dikasih satu rem. Terus ada juga di bagian bawahnya navbar yang font size-nya itu 1,5 rem. Rem itu apa, Pak? Saya tidak tahu rem itu. Itu pertanyaan saya, Pak. Rem itu satuan ya. Di rem itu sama kayak kalau eh, satuan kan banyak di dalam desain. Karena misalnya px ya, pixel, persen. Nah, rem itu adalah satuan juga. Jadi banyak macam satuan. Tergantung nanti kita pakainya untuk apa. Nah, kalau 7% ya itu jaraknya. Nanti dia kasihkan paddingnya itu sebesar satu, ukurannya satu rem ya. Satu rem dan 7% itu. Kayak padding top, left, right, bottom. Jadi sebenarnya bisa saja kita tulis di situ padding top, padding bottom, padding left, padding right. Cuman kan untuk shorthandnya itu adalah padding biasanya orang tulis padding 10 px berarti itu kiri kanan bawah atasnya itu 10 pixel. Nah kalau seperti misalnya orang nulisnya padding 10 pixel 20 pixel gitu ya 10 pixel 20 pixel itu artinya padding atas bawah apa atas bawahnya misalnya 10 dan kiri kanannya misalnya 20 seperti itu sama seperti itu rem. Pertanyaannya adalah apa itu rem? Rem adalah satuan yang bisa digunakan untuk mendesain web juga, jadi sama saja kayak satuan-satuan lainnya seperti itu. Mengerti, Pak? Bisa. Mengerti, mengerti, Pak. Oke. Ya baik, lanjut lagi ya. Di sini kalau kita lihat ya eh, padding satu rem 7% ya, misalnya. Jadi nanti dia bagikan itu. Dia bagikan. Kan kita lihat dulu nafas. Bar ada dua. Ya, oke. Nah, coba kalau misalnya kita rubah. Nanti kan bisa kalian rubah itu. Maka nanti posisinya ketika dirubah, itu nanti di sini. Hmm. Ini paddingnya. Ya. Ini kan padding di sini. Ada jarak di antara mereka. Ya. Nah, ini juga di sini. Nah, ada jaraknya. Itu seperti itu, Ji. Sama kayak kita kasih padding. Oke. Nah, lanjut background. Nah, background colornya warna hijau seperti ini. Nah, mana itu? Ya, background colornya kelihatan ya warna hijau. Bahwa ini dari sini semuanya ini adalah navbar. Ini bagian navbar ini. Nah, ini bagian navbar. Lalu nanti pertanyaan mana pizza ungunya di mana? Pizza ungunya itu berada di indeks. Ya. Nah, lihat dia di atas. Pizza ungu. Nama kelasnya navbar logo. Navbar logo. Ya. Nah, misalnya itu. Itu hanya tulisan, bukan logo itu. Ya, itu hanya tulisan, bukan logo. Tuh, bisa, bukan logo. Ya. Nah, span, masih ingat span? Nah, span itu supaya nanti ini bisa kita bedakan antara tulisan kita dengan yang masuk span.
spannya, coba kita lihat di sini, ada nggak span? Di sini, navbar logo, navbar titik navbar logo span, gitu. Colornya primary. Nah, colornya primary, primary itu berarti warna apa? Hitam, ya. Nah, dia panggil, bisa saja kalau kita mau tulis apa sini? Color black, tak? Nah, 0000 atau, tapi kan untuk apa kita bikin variabel kalau kita tidak reusable kembali. Jadi reusable itu adalah menggunakan kembali, ya. Jadi sebisanya, ya, kalian kalau tidak gunakan variabel tidak apa-apa, tapi nanti di sini kalian tahu bahwa mewarnainya seperti apa. Kan sudah kalau masalah color. Dan cara bacanya ini, ya, cara bacanya ini jangan lupa. Ini artinya kelas nasbar, ya. Di mana posisinya fixed. Position fixed. Fixed itu kayak gimana, ya? Fixed itu kayak gini. Kalau saya turun, dia fix, ya. Lihat, perhatikan nasbar. Nasbar itu tidak akan hilang. Perhatikan, ya. Nasbar tidak menghilang, gitu. Nah, keren, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak fixed, ya, anggaplah saya semua ini matikan aja. Oke, so, tuh. Jadinya dia itu hilang, ya, ngikut dia. Gini. Teman-teman nanti kalau nanti saya kirim ulang eh, 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 linknya, soalnya ini sudah lama. Kita belum selesai soalnya, Pak. Nah, itu tuh fixer tadi, ya. Nah, top nol, left nol, right nol, maksudnya ditarik nol ke atas, kiri kanannya juga ditarik nol ke kiri, sehingga dia merapat betul-betul navbarnya. Kemudian set index ini adalah dibuat paling atas, paling atas. Karena kalau misalnya tidak ada set index ini, karena saya kasih nol,